Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi perusahaan dalam kesulitan keuangan. Sebelum kami memulai presentasi, perkenankan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok kami. Ada saya sendiri, Niluh Madedian Purnami Putri dengan NIM akhir 005. Kemudian ada rekan saya, Niketut Ayu Febrianti dengan NIM akhir 016. Kemudian ada rekan saya, Nimade Sintia Utari dengan NIM akhir 041. Baiklah, mengenai materi yang pertama akan saya bawakan sendiri. Seperti halnya manusia, perusahaan pun dapat mengalami suatu siklus hidup, di mana tidak selalu perusahaan tersebut berada di ambang yang sangat bagus, tetapi ada kalanya perusahaan tersebut akan berada pada satu titik di mana posisi keuangan perusahaan tersebut tidak baik. Hal ini bisa disebut dengan kesulitan dalam keuangan. Perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan karena berbagai sebab. Di antaranya, kerugian operasi terus-menerus, kredit pelanggan yang mengalami kemunduran pembayaran, pengelolaan modal kerja yang buruk, dan sejumlah alasan lainnya. Masalah likuiditas perusahaan seringkali berakumulasi. Kegagalan memperoleh tingkat penjualan yang memuaskan membuat perusahaan tidak dapat memperoleh sumber pendanaan yang mencukupi, kemudian mulai mengalami kesulitan keuangan. Pada saat inilah kreditur eksternal dapat mengajukan klaim dan permintaan pembayaran atas piutangnya. Perusahaan debitur memiliki berbagai alternatif untuk melakukannya, misalkan berupaya mencapai persetujuan dengan pihak kreditur untuk menunda pembayaran yang mesti dilakukan, menyerahkan aset kepada kreditur untuk dilikuidasi, atau mengambil penyelesaian hukum dengan menyatakan kepailitan. Dalam mengatasi kesulitan keuangan ini, ada alternatif yang dapat dilakukan perusahaan tersebut. Di antaranya, dapat melakukan berbagai macam rangkaian tindakan. Yang pertama, ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan, tindakan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan kreditur. Tindakan ini disebut dengan tindakan non-yudisial. Tindakan yudisial ini terdiri dari perjanjian restrukturisasi utang, manajemen komite kreditur, dan juga pengalihan aset. Kemudian, tindakan yang selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan tindakan yudisial, di mana tindakan yudisial ini dilakukan oleh pengadilan niaga dan hakim pengadilan niaga dengan menggunakan pedoman Undang-Undang Kepailitan, yaitu Nomor 37 Tahun 2004. Setelah itu, langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah menyatakan kepailitan. Baik, di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi ada tindakan non-yudisial. Tindakan non-yudisial adalah merupakan perjanjian formal antara perusahaan dan kreditur yang merupakan tindakan yang mengikat secara hukum, tetapi tidak berada di bawah pengadilan. Tindakan non-yudisial ini terdiri dari perjanjian restrukturisasi utang. Nah, perjanjian restrukturisasi utang ini adalah perjanjian antara perusahaan debitur dengan satu atau lebih kreditur, merupakan hal yang umum bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk sementara waktu. Pihak debitur dapat mengajukan perpanjangan waktu jatuh tempo utang, meminta penurunan suku bunga utang, atau meminta modifikasi persyaratan dalam kontrak utang. Pihak kreditur umumnya bersedia untuk memberikan konsesi kepada debitur daripada menghadapi resiko beban legal dan kerugian legal yang timbul dari tindakan hukum terhadap debitur yang sebelumnya sangat berharga. Kemudian, bentuk perjanjian restrukturisasi utang yang lain adalah perjanjian komposisi atau composition agreement. Dalam kasus ini, pihak kreditur bersepakat untuk meminta klaim dengan nilai yang lebih rendah dari nilai pokoknya. Keuntungan bagi pihak kreditur adalah mereka akan segera menerima pembayaran tunai dan umumnya menegosiasikan waktu pembayaran tunai yang tersisa. Meskipun pihak kreditur menerima lebih kecil dari jumlah utuh, mereka diyakinkan akan menerima sebagian besar piutangnya. Perjanjian komposisi umumnya melibatkan seluruh kreditur, meskipun beberapa kreditur mungkin tidak bersedia untuk menyetujui komposisi tersebut. Kemudian, bagian lainnya adalah manajemen komite kreditur. Melalui manajemen komite kreditur, kreditur menyetujui untuk membantu pihak debitur dalam mengelola pembayaran yang paling efisien terhadap klaim kreditur. Kebanyakan komite kreditur memberikan nasihat dan pedoman kepada pihak kreditur karena pihak kreditur tidak ingin menanggung tambahan kewajiban dan masalah operasi aktual pihak debitur. Pembentukan komite kreditur merupakan tindakan non-yudisial yang umumnya diawali dengan rencana penyelesaian yang diajukan oleh pihak debitur. Rencana penyelesaian ini merupakan dokumen lengkap yang berisi skedul pembayaran yang
menyebutkan utang khusus dan perkiraan pembayaran. Para pihak kreditur kemudian bekerja sama dengan debitur untuk melaksanakan rencana tersebut. Dalam beberapa kasus yang ekstrim, kreditur dapat memutuskan untuk mengambil alih kendali operasi perusahaan debitur. Pihak kreditur menunjuk seorang trustee untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen perusahaan debitur. Trustee tersebut memberikan laporan kepada debitur dengan rekomendasi penyelesaian akhir klaim. Pihak trustee juga berupaya untuk menjalankan skedul pembayaran atau sebaliknya malah merekomendasikan kepailitan sebagai alternatif terbaik. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalihan aset. Beberapa debitur dalam kesulitan keuangan dapat mengalihkan aset seperti piutang atau instrumen keuangan lainnya dalam upaya untuk memperoleh uang tunai. Sebagai contoh, debitur dengan kebutuhan akan uang tunai dapat melakukan anjak piutang usaha dengan nilai diskon dan kontrak yang dibuat dapat menentukan apakah piutang tersebut dijual bersyarat atau tanpa syarat. Ketentuan bersyarat berarti pihak debitur harus menerima pengembalian setiap piutang usaha yang tak tertagih yang sebelumnya telah dialihkan. Kemudian, setelah tindakan non-yudisial, ada yang disebut dengan tindakan yudisial. Tindakan kepailitan atau kebangkrutan merupakan tindakan yudisial yang dilakukan oleh pengadilan niaga dan hakim pengadilan niaga dengan menggunakan pedoman dalam Undang-Undang Kepailitan. Baik debitur maupun kreditur dapat memutuskan bahwa tindakan yudisial merupakan tindakan terbaik dalam suatu keadaan tertentu. Pihak debitur dapat mengajukan sebuah petisi sukarela untuk mendapat perlindungan yudisial dalam bentuk urutan pembebasan dari inisiasi atau kelanjutan klaim hukum yang diajukan kreditur kepada debitur. Cara yang lain adalah pihak kreditur mengajukan aset petisi pemaksaan atas debitur. Setelah petisi tersebut diajukan, pengadilan niaga akan mengevaluasi perusahaan dan menentukan apakah manajemen saat ini tetap mengelola perusahaan atau seorang trustee ditunjuk oleh pihak pengadilan. Kemudian Undang-Undang Kepailitan memberikan dua alternatif utama berdasarkan perlindungan pengadilan niaga, yaitu penundaan pembayaran dan pernyataan kebangkrutan dan likuidasi. Kemudian bagian dari tindakan yudisial ada yang disebut dengan penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran memungkinkan untuk perlindungan legal dari tindakan kreditur selama periode waktu yang diperlukan untuk organisasi perusahaan debitur dan mengembalikan operasi perusahaan ke tingkat yang menguntungkan. Reorganisasi dilakukan oleh pengadilan niaga dan trustee seringkali diangkat oleh pengadilan untuk mengarahkan proses reorganisasi. Umumnya reorganisasi dapat dijelaskan melalui 4P reorganisasi. Yang pertama ada petition, kedua protection, ketiga plan of reorganization, kemudian yang keempat adalah proceeding. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mengajukan petisi atau petition kepada pengadilan niaga untuk memperoleh perlindungan atau protection dari para krediturnya. Jika perlindungan telah diberikan, perusahaan menerima surat perintah pembebasan untuk menunda melakukan pembayaran atas utang-utang sebelum petisi diajukan. Perusahaan masih terus beroperasi sambil mempersiapkan rencana reorganisasi atau plan of reorganization yang berfungsi sebagai pedoman operasi selama masa reorganisasi. Proses reorganisasi atau proceeding tersebut mencakup tindakan-tindakan yang terjadi dari saat petisi diajukan hingga perusahaan menyelesaikan proses reorganisasi. Periode reorganisasi dapat berlangsung pendek seperti dalam beberapa bulan atau dalam jangka panjang seperti beberapa tahun. Kebanyakan reorganisasi memerlukan waktu lebih dari 1 tahun, namun demikian jangka waktu rencana itu bergantung pada kompleksitas reorganisasi. Nah, di sini di slide ditampilkan bahwa neraca perusahaan dalam reorganisasi memiliki beberapa sifat khusus seperti yang tertera di slide. Kemudian, laporan laba rugi untuk perusahaan dalam reorganisasi juga memiliki ketentuan khusus, serta laporan arus kas sebuah perusahaan dalam reorganisasi juga memiliki karakter khusus. Materi selanjutnya adalah akuntansi permulaan baru atau fresh start accounting. Pandangan dasar reorganisasi adalah merupakan permulaan baru atau fresh start bagi perusahaan.
Akuntansi permulaan baru atau fresh start accounting menghasilkan entitas pelaporan yang baru. Pertama, perusahaan diwajibkan untuk menghitung nilai reorganisasi aset-aset entitas yang baru muncul. Nilai reorganisasi merupakan nilai wajar entitas sebelum mempertimbangkan kewajiban dan mendekati jumlah yang akan dibayar oleh seorang pembeli aset entitas yang berminat. Nilai reorganisasi ini kemudian dialokasikan untuk aset yang menggunakan alokasi metode nilai PSAK 22 tentang akuntansi penggabungan usaha. Nilai reorganisasi yang melebihi jumlah yang dialokasikan terhadap aset berwujud dilaporkan sebagai aset tidak berwujud yang disebut sebagai nilai reorganisasi yang melebihi jumlah yang dialokasikan pada aset yang dapat diidentifikasi. Kelebihan ini kemudian dicatat sesuai dengan PSAK 19 tentang aset tak berwujud. Aset tidak berwujud dengan umur terbatas akan diamortisasi sepanjang umurnya, sedangkan aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas akan ditinjau ulang setiap tahun penurunan nilainya untuk mengetahui apakah nilai tercatat melebihi nilai wajarnya. Kewajiban perusahaan yang baru muncul dicatat sebesar nilai sekarang jumlah yang akan dibayar. Seluruh saldo laba atau defisit yang ada dihapuskan. Laporan operasi final disusun sesaat sebelum mengakhiri proses reorganisasi. Pada intinya, perusahaan merupakan entitas pelaporan yang baru setelah reorganisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk akuntansi permulaan baru. Perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi dua kondisi untuk akuntansi permulaan baru harus menentukan apakah asetnya mengalami penurunan nilai. Selain itu, mereka harus melaporkan kewajiban sejumlah nilai sekarang, jumlah yang akan dibayarkan, dengan keuntungan atau kerugian dari penilaian kembali, kewajiban dicatat sebagai pos luar biasa atau biasa. Ada beberapa hal penting dalam bagian ini, yaitu yang pertama, perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi untuk akuntansi permulaan baru mencatat restrukturisasi seperti biaya penutupan pabrik dan pengurangan tenaga kerja, menggabungkan beberapa sisa operasi, dan sebagainya berdasarkan PSAK 58 tentang penghentian operasi. Kemudian yang kedua, akuntansi untuk aset jangka panjang dilakukan berdasarkan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Kemudian yang ketiga, keputusan manajemen untuk melepaskan segmen usaha diperhitungkan sebagai segmen dihentikan berdasarkan PSAK 57. Kemudian yang keempat, PSAK 54 berlaku untuk transaksi restrukturisasi utang tertentu. Materi selanjutnya adalah rencana reorganisasi. Rencana reorganisasi adalah sebuah dokumen terperinci dengan pembahasan penuh mengenai tindakan-tindakan utama yang akan ditempuh selama proses reorganisasi. Rencana reorganisasi berisi pembahasan terperinci seperti 1. Penghapusan operasi yang tidak menguntungkan melalui penjualan atau likuidasi. 2. Restrukturisasi utang dengan kreditur tertentu. 3. Revaluasi aset dan kewajiban. 4. Pengurangan atau penghapusan klaim pemegang saham terdahulu dan penerbitan saham baru kepada kreditur atau pihak lainnya. Materi selanjutnya disajikan contoh ilustrasi reorganisasi yang dapat teman-teman lihat pada halaman 308 pada buku. Nah, di situ telah disajikan ilustrasi reorganisasi beserta garis waktu yang menunjukkan tanggal-tanggal yang relevan untuk contoh ilustrasi tersebut. Dalam hal tersebut, Pengadilan Niaga menerima petisi tersebut dan PT Induk menyusun rencana reorganisasinya. Rencana ini diajukan pada tanggal 1 Juli 2000X7 dan pernyataan pengungkapan dikirimkan kepada seluruh kreditur dan pihak-pihak lain yang terpengaruh. Pada tanggal 31 Desember 2000X7, perusahaan menyajikan laporan keuangan untuk periode fiskal 2000X7 yang tercantum di dalam penundaan pembayaran. Pengadilan Niaga menyetujui rencana reorganisasi pada tanggal 2 Januari 2000X8 dan proses reorganisasi diselesaikan pada tanggal 1 April 2000X8. Kemudian, PT Induk mengajukan rencana reorganisasi yang diajukan pada figur 17-2 beserta laporan keuangan yang telah diaudit dan pengungkapan lain yang diminta oleh Pengadilan Niaga. Di sini, PT Induk juga menyusun laporan keuangan sebagai berikut per tanggal 31 Desember 2000X7, di mana yang pertama ada neraca pada figur 17-3. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi pada figur 17-4.
dan laporan arus kas pada figur 17 step 5. Perhatikan bahwa keterangan di bawah tersebut berada di bawah penguasaan debitur, menunjukkan bahwa PT Induk masih terus mengelola asetnya sendiri dan bukan dikelola oleh truste yang ditunjuk oleh pengadilan. Nah, pada tanggal 2 Januari 2000X8, Pengadilan Niaga menyetujui rencana reorganisasi seperti yang diajukan. Kemudian PT Induk menjalankan rencana sebagaimana disajikan pada figur 17 strip 6 mengenai rencana reorganisasi tersebut. Konsep terpenting untuk menentukan akuntansi yang tepat bagi entitas dalam proses reorganisasi adalah penentuan nilai reorganisasi. Setelah analisis yang lengkap, nilai reorganisasi sebesar Rp195 juta ditetapkan untuk aset PT Induk. Nah, setelah itu, PT Induk juga menentukan struktur modal perusahaan yang akan timbul. Setelah itu, PT Induk menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat pelaksanaan rencana reorganisasi pada saat rencana tersebut dijalankan antara tanggal 1 Januari 2000X8 dan 1 April 2000X8. Figur 17 strip 7 menunjukkan kertas kerja yang menggambarkan pengaruh pelaksanaan rencana reorganisasi terhadap akun-akun neraca PT Induk. Kemudian, ayat jurnal yang pertama mencatat restrukturisasi utang dan penyesuaian keuntungan dari pembebasan utang. Kemudian, ayat jurnal yang kedua mencatat pertukaran saham dengan saham. Kemudian, ayat jurnal ketiga dan terakhir mencatat penyesuaian permulaan baru dari nilai yang ditetapkan aset-aset entitas yang baru muncul dan penghapusan saldo laba yang ada atau defisit. Materi yang selanjutnya adalah Undang-Undang Kepailitan dan Likuidasi. Undang-undang ini mengatur seluruh proses likuidasi. Ada beberapa hal penting dari undang-undang ini. Yang pertama, likuidasi dimaksudkan untuk memaksimalkan jumlah uang neto yang diperoleh dari penjualan aset debitur. Yang kedua, Pengadilan Niaga menunjuk truste untuk melakukan likuidasi serta harus menyampaikan laporan secara berkala selama proses likuidasi yang biasanya berlangsung 6 bulan hingga 12 bulan. Kemudian yang ketiga, aspek paling penting adalah menentukan hak legal masing-masing kreditur dan menetapkan prioritas terhadap hak tersebut. Selanjutnya adalah kelompok kreditur. Undang-Undang Kepailitan menentukan 3 kelompok kreditur. Yang pertama, kreditur yang dijamin adalah kreditur yang memiliki keterkaitan pengamanan terhadap aset khusus yang sering disebut jaminan atau agunan. Seorang kreditur yang memiliki kepentingan hukum terhadap suatu aset khusus memiliki prioritas paling tinggi terhadap aset tersebut. Kemudian yang kedua, kreditur dengan prioritas. Kreditur ini merupakan kredit yang tidak terjamin, yaitu mereka yang tidak memiliki klaim jaminan terhadap aset tertentu yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada kreditur yang tidak dijamin lainnya. Kemudian yang ketiga, kreditur umum yang tidak dijamin. Kreditur-kreditur ini hanya dibayar setelah kreditur yang dijamin dan kreditur yang tidak dijamin, tapi dengan prioritas telah dibayarkan sebesar ketentuan batasan hukum. Nah, selanjutnya ada Statement of Affairs. Statement of Affairs ini merupakan laporan akuntansi dasar yang dimulai pada awal proses likuidasi untuk menyajikan perkiraan jumlah yang dapat direalisasi dari penjualan aset, urutan klaim kreditur, dan perkiraan jumlah kreditur tidak dijamin yang akan menerima sebagai hasil likuidasi. Di sini telah tertera contoh Statement of Affairs yang dapat kalian baca pada mulai dari halaman 317. Kemudian pada figur 17 strip 8 telah disajikan juga akuntansi Statement of Affairs. Mengenai materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pertimbangan tambahan. Nah, dalam pertimbangan tambahan ini ada yang dimaksud dengan akuntansi dan pelaporan trustee. Pengadilan Niaga menunjuk pihak trustee untuk mengelola perusahaan berdasarkan penundaan pembayaran bila terjadi kesalahan, ketidakjujuran, ketidakkompetenan manajemen, dan secara umum terjadi kesalahan manajemen. Pihak trustee memeriksa bukti-bukti klaim kreditur terhadap perusahaan debitur yang pailit.
yaitu aset neto debitur. Nah, bentuk umum ayat jurnal pembukuan pihak trustee saat menerima aset perusahaan debitur adalah sebagai berikut, di mana aset sebesar XXX pada perusahaan debitur dalam posisi pihak penerima sebesar XXX. Selanjutnya yaitu mengenai laporan realisasi dan likuidasi. Sebuah laporan bulanan yang disebut sebagai laporan realisasi dan likuidasi disusun untuk pengadilan niaga. Laporan ini memiliki 3 bagian utama, yaitu aset, pos-pos tambahan, dan juga kewajiban. Bagian aset laporan ini dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu aset yang direalisasikan, aset yang diperoleh, aset yang direalisasi, aset yang tidak direalisasi. Kas umumnya tidak dilaporkan dalam laporan realisasi dan likuidasi karena laporan arus kas yang terpisah umumnya akan dibuat. Bagian pos-pos tambahan laporan terdiri dari 2 pos, yaitu pos beban tambahan, pos kredit tambahan. Meskipun tidak mencatat kewajiban debitur, pihak trustee dapat menyelesaikan beberapa utang debitur dan juga dapat menimbulkan utang baru setelah masa penerimaan tanggung jawab. Bagian kewajiban laporan ini dibagi sebagai berikut, yaitu ada kewajiban terlikuidasi, kewajiban tidak likuidasi, kewajiban yang akan dilikuidasi, dan kewajiban yang timbul. Yang kedua yaitu mengenai ikhtisar konsep-konsep penting. Nah, terdapat 2 cara yudisial yang dapat digunakan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Cara yang pertama yaitu penundaan pembayaran, dan cara yang kedua yaitu pernyataan kepailitan dan likuidasi. Nah, mari kita bahas satu persatu, yaitu yang mulai dari pertama mengenai penundaan pembayaran, di mana pihak debitur mendapatkan perlindungan dari klaim para kreditur dan berupaya untuk memulihkan usaha dan mengembalikannya menjadi operasi yang menguntungkan. Tindakan yang kedua yaitu pernyataan kepailitan dan likuidasi. Pada awal tindakan yudisial, Statement of Affairs disusun sebagai dokumen perencanaan untuk menunjukkan perakiraan jumlah yang akan direalisasikan dari likuidasi usaha dan urutan klaim kreditur terhadap aset debitur. Nah, yang terakhir yaitu mengenai istilah-istilah penting. Istilah-istilah penting ini digunakan untuk teman-teman sekalian agar dapat memahami dari maksud-maksud, yaitu mengenai Accounting Statements of Affairs, akuntansi permulaan baru atau Fresh Start Accounting, kerugian penurunan nilai atau impairment loss, kreditur dengan prioritas atau creditors with priority, kreditur umum yang tidak terjamin atau general unsecured creditors, kreditur yang dijamin atau secure creditors, laporan realisasi dan likuidasi atau statement of realization and liquidation, likuidasi atau liquidation, manajemen komite kreditur atau creditors committee management, nilai reorganisasi atau reorganization value, penundaan pembayaran atau suspension of payments, pernyataan kepailitan dan likuidasi atau stage of realization and liquidation, rencana reorganisasi atau plan of reorganization, reorganisasi atau reorganization, restrukturisasi utang bermasalah atau trouble debt restructurings terkait dengan para penerima atau receivership, urutan penyelesaian atau order or relief. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Nimada Sinta Utari dengan NIM akhir 041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya akan membawakan materi tentang akuntansi kreditur untuk pinjaman yang diturunkan nilainya dan perjanjian restrukturisasi utang. Baik, yang pertama ada akuntansi kreditur atas pinjaman yang diturunkan nilainya. Menurut PSAK 54 menunjukkan standar akuntansi dan pengungkapan kreditur untuk piutang yang diturunkan nilainya, termasuk yang berupa wesel. Pinjaman yang dikatakan hendak diturunkan nilainya jika terdapat kemungkinan bahwa pihak kreditur tidak akan mampu memperoleh seluruh jumlah yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian pinjaman. Utang yang diturunkan nilainya diukur berdasarkan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas masa depan yang didiskontokan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pinjaman pada saat permulaan pinjaman. Berikut merupakan contoh yang menunjukkan akuntansi kreditur untuk pinjaman yang diturunkan nilainya. Yang pertama ada pada tanggal 31 Desember 2005, PT Kreditur memiliki piutang pinjaman yang lancar yang tidak dijamin sebesar 30 juta dari PT Indux yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2006. Pinjaman tersebut didokumentasikan dengan wesel bayar yang memiliki suku bunga 10% per tahun. Bunga yang saat ini belum dibayarkan berjumlah 3 juta yang merupakan bunga untuk tahun 2005. Yang kedua, selama siklus penelahan pinjaman secara berkala, PT Kreditur menentukan bahwa per tanggal 31 Desember 2005 terdapat kemungkinan bahwa pinjaman dari PT Induk tidak dapat ditagih secara penuh, melainkan estimasi terbaik jumlah yang dapat diperoleh pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar 23 juta. Adapun langkah yang dapat kita ambil dari masalah yang sebelumnya adalah langkah pertama ialah menentukan apakah pinjaman tersebut diturunkan nilainya dengan membandingkan nilai tercatat dengan nilai sekarang, estimasi total arus kas masa depan. Nilai sekarang tersebut dihitung sebagai estimasi total arus kas masa depan yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat suku bunga yang efektif yang awal yaitu sebesar 10% dalam kasus ini. Di mana dapat dilihat perhitungannya, nilai tercatat pinjaman terdapat nilai pokok sebesar 30 juta, bunga akrual sebesar 3 juta, maka didapat nilai tercatatnya sebesar 33 juta. Maka untuk mencari nilai sekarang total arus kas masa depan, terdapat estimasi total kas masa depan sebesar 23 juta, faktor nilai sekarang untuk 10% per tahun sebesar 0,90909, nilai sekarang arus kas masa depan sebesar 20.909.70 rupiah. Maka terdapat kerugian kreditur atas penurunan nilai pinjaman sebesar 12.090.930 rupiah didapat dari 33 juta dikurangi 20.909.70 rupiah. Adapun ayat jurnal yang harus dibuat oleh PT Kreditur untuk mengakui penurunan piutang pinjaman adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2005, tercatat tanggal 15, beban piutang tak tertagih sebesar Rp12.090.930 pada penyisian penilaian pinjaman yang diturunkan nilainya. Tanggal 15, tercatat wesel tagih yang diturunkan nilainya sebesar 30 juta pada wesel tagih. Adapun teraca tanggal 31 Desember 2005 melaporkan pinjaman yang diturunkan nilainya dalam bagian aset sebagai berikut. Ada wesel tagih yang diturunkan nilainya sebesar 33 juta dikurangi penyisihan penilaian pinjaman yang diturunkan nilainya sebesar 12.930 rupiah, maka didapatkan nilai sekarang wesel tagih yang diturunkan nilainya sebesar 20.909.70 rupiah. Adapun yang jurnal pada tanggal 31 Desember 2006 adalah pada akhir tahun berikutnya, PT Kreditur akan mengakui pendapatan bunga dengan menggunakan metode bunga efektif sebagai berikut. Tanggal 17, piutang bunga yang diakuralkan didapat dari 30 juta dikali 0,10 maka hasilnya 3 juta. Pada penyisian penilaian untuk penurunan nilai pinjaman sebesar Rp993, pendapatan bunga didapat dari 20.970 PV dikali 0,10 didapatkan hasil 2,90907 rupiah. Berikutnya, perhatikan bahwa saldo dalam akun penyisian penilaian sekarang adalah sebesar 13 juta yang dapat dari 12.090.909 ditambah dengan 909.91 rupiah. Maka jurnal terakhir adalah untuk mengakui perolehan piutang. Jika kreditur pada kenyataan menerima jumlah sebesar hanya 23 juta saja, seperti yang telah diperkirakan, maka jurnal yang harus dicatat adalah sebagai berikut.
Pada tanggal 18 tercatat ada jurnal kas sebesar 23 juta, penyisian penilaian untuk penurunan nilai pinjaman sebesar 13 juta, pada wesel tagih yang diturunkan nilainya sebesar 30 juta, piutang bunga yang diakulkan sebesar 6 juta. Berikutnya, jika PT kreditur menerima pelunasan dalam jumlah penuh yaitu pokok awal sebesar 30 juta, ditambah dengan piutang bunga yang diakulkan untuk 2 tahun sebesar 6 juta, maka ayat jurnal berikut ini dibuat untuk mencatat perolehan piutang dan untuk menghapuskan akun penyisihan penilaian terhadap beban piutang tak tertagih atau terhadap penyisihan piutang tak tertagih, tergantung akun apa yang digunakan dalam ayat jurnal per tanggal 15 di atas ketika mengakui penurunan nilai. Maka tercatat 18B kas sebesar 36 juta, penyisian penilaian untuk penurunan nilai pendengaran sebesar 13 juta, pada wesel tagih yang diturunkan nilainya sebesar 30 juta, piutang bunga yang diakulkan sebesar 6 juta, dan beban piutang tak tertagih sebesar 13 juta. Adapun materi selanjutnya adalah ada restrukturisasi utang bermasalah. Menurut PSAK 54 mengatur mengenai akuntansi debitur untuk restrukturisasi utang bermasalah dan standar untuk akuntansi kreditur terhadap restrukturisasi ini. Tidak semua negosiasi ulang atas perjanjian utang dibahas dalam standar ini, di mana restrukturisasi haruslah merupakan konsensi yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Bentuk restrukturisasi utang bermasalah yang paling umum adalah modifikasi persyaratan uang untuk meringankan kebutuhan kas jangka pendek pihak debitur. Nah, untuk pihak debitur, berdasarkan PSAK 54, pihak debitur membandingkan nilai tercatat utang dengan jumlah arus kas masa depan yang terkait dengan utang tersebut atau dengan nilai wajar yang jumlah dipertukarkan dalam pelunasan utang tersebut, di mana perbandingan ini dibuat untuk menentukan timbul keuntungan atau kerugian yang harus diakui terhadap transaksi tersebut yang digambarkan sebagai berikut. Di mana selisih restrukturisasi utang terhadap debitur didapat dari CV dikurangi TFCF atau CV per FV, di mana CV merupakan nilai tercatat utang dan TFCF merupakan nilai arus kas masa depan dan VF merupakan nilai wajar pas-pas non-kas. Nah, berikutnya ada dalam restrukturisasi utang yang melibatkan modifikasi persyaratan, jumlah arus kas masa depan merupakan total agregat seluruh pembayaran kas setelah terjadinya proses restrukturisasi seperti yang ditentukan dalam perjanjian restrukturisasi. Setiap pembayaran kas atau pengalihan aset atau ekuitas yang dilakukan segera mengurangi nilai buku utang sebelum menghitung keuntungan atau kerugian. Aturan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut. CF kurang dari TVCV di mana tidak ada keuntungan atau kerugian terdapat beban bunga masa depan. Berikutnya merupakan CV lebih besar dari TFCF di mana debitur untung tidak ada beban bunga masa depan. Di mana untuk kreditur berdasarkan PSAK 54, akun kreditur untuk mencatat restrukturisasi utang bermasalah sebagai penurunan nilai pinjaman. Perbedaannya yang utama antara metode pengukuran debitur dan kreditur adalah bahwa kreditur harus menentukan nilai sekarang estimasi total arus kas masa depan untuk dibandingkan dengan nilai tercatat pinjaman yang diperlihatkan sebagai berikut. Selisih restrukturisasi kreditur adalah CV dikurangi PV atau TFCF atau CV dikurangi FV, di mana CV merupakan nilai tercatat utang termasuk pokok utang dan bunga yang masih harus dibayarkan. PV atau TFCF merupakan nilai sekarang atau nilai arus kas masa depan, dan FV merupakan nilai wajar aset tetap. Berikutnya ada ilustrasi restrukturisasi utang bermasalah. Teknik restrukturisasi utang yang umum adalah memodifikasi beberapa persyaratan kontrak utang yang awal. Modifikasi persyaratan dapat berupa yang pertama pengurangan suku bunga tercatat untuk sisa utang awal. Yang kedua ada perpanjangan tanggal jatuh tempo untuk awal dengan suku bunga yang lebih rendah. Yang ketiga ada pengurangan bagian nilai tercatat untuk awal. Dan yang terakhir ada pengurangan bunga yang diakulkan. Menurut akuntansi debitur untuk memodifikasi persyaratan utang diatur dalam PSAK 54, selisih restrukturisasi dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat utang dan total estimasi arus kas masa depan berdasarkan persyaratan yang baru.
Berikut merupakan contoh kasus di mana nilai tercatat utang lebih besar daripada modifikasi total arus masa depan, diakui keuntungan debitur dan kerugian beban kreditur. Di mana PT Induk pihak debitur berutang dengan nilai pokok sebesar 30 juta ditambah dengan bunga yang diakrulkan sebesar 3 juta kepada PT kreditur. Pada tanggal 31 Desember 2006, kedua belah pihak menyepakati modifikasi persyaratan kontrak utang sebagai berikut. Yang pertama, menghapuskan bunga yang diakrulkan sebesar 3 juta. Yang kedua, mengurangi tingkat suku bunga dari 10% menjadi 5%. Yang ketiga, memperpanjang masa jatuh tempo selama satu tahun kemudian menjadi tanggal 31 Desember 2007. Berikut merupakan perhitungan selisih restrukturisasi per tanggal modifikasi persyaratan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mencari nilai tercatat pinjaman terdiri dari pokoknya sebesar 30 juta ditambahkan dengan bunga akrual, maka didapatkan 33 juta. Kita bisa tulis di dalam akun debitur dan kreditur. Maka selanjutnya kita mencari total estimasi arus masa depannya terdiri dari total pokok utangnya sebesar 30 juta, total bunga kontraktual masa depan sebesar 1.500.000 didapat dari 30 juta dikali 0,05 dikali 1 tahun. Maka total estimasi arus masa depan sebesar 31.500.000 ditulis dalam akun debitur. Selanjutnya ditambah dengan faktor nilai tunai sebesar 10% per tahun, didapat hasil 0,90909. Maka total estimasi arus masa depan ditambah faktor nilai tunai maka menghasilkan 28.636.335 rupiah ditulis dalam akun kreditur. Maka kita dapat melihat selisih restrukturisasi di sini dalam debitur selisihnya 1.500.000 dan dalam kreditur selisihnya 4.363.665. Nah, berikutnya bagi debitur nilai tercatat utang sebesar 33 juta tersebut lebih besar daripada total estimasi arus masa depan sebesar 31.500.000 dan pihak debitur mengakui adanya keuntungan restrukturisasi. Karena keuntungan restrukturisasi diakui oleh debitur, maka PSAK 54 menyatakan bahwa debitur tidak mengakui terjadinya beban bunga atas utang dalam periode di masa depan. Adapun ayat jurnal yang harus dibuat oleh PT Induk sebagai debitur pada tanggal 31 Desember 2006 yaitu tanggal modifikasi persyaratan perjanjian adalah sebagai berikut. Maka ayat jurnal yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2006 per tanggal 23 tercatat utang bunga yang diakrulkan sebesar 3 juta, wesel bayar sebesar 10% sebesar 30 juta pada utang pinjaman yang direstrukturisasi sebesar 5%, maka hasilnya 31.500.000 dan keuntungan restrukturisasi utang sebesar 1.500.000. Maka total arus masa depan sebesar 31.500.000 dicatat sebagai utang yang direstrukturisasi dan utang awal beserta bunga yang diakrulkan dihapus bukukan. Nah, selanjutnya pada saat PT Induk membayar kembali utang pada tanggal 31 Desember 2007, maka jurnal yang harus dibuat adalah per 31 Desember 2007 tanggal 24 tercatat jurnal utang pinjaman yang direstrukturisasi sebesar 5%, maka hasilnya 37.500.000 pada kas. Nah, pihak kreditur harus mengakui terjadinya kerugian berjumlah Rp4.363.636 yang merupakan selisih restrukturisasi antara nilai tercatat utang dan nilai sekarang estimasi total arus masa depan. Berdasarkan PSAK 54, pihak kreditur mengakui pendapatan bunga masa depan dengan menggunakan metode bunga efektif. Maka ayat jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2006, tanggal 25 tercatat penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp4.363.665 pada piutang bunga yang diakrulkan sebesar 3 juta dan penyisihan penilaian pinjaman yang diturunkan nilainya sebesar Rp1.363.665. Dan pada tanggal 26 tercatat usaha tagih yang diturunkan nilainya sebesar 5%, hasilnya 30 juta pada usaha tagih 10% sebesar 30 juta.
Nah, berikutnya merupakan neraca per tanggal 31 Desember 2006. Tercatat aset tagih yang diturunkan nilainya sebesar 30 juta, dikurangi penyisian penilaian pinjaman yang diturunkan nilainya sebesar Rp1.363.665, maka didapatkan nilai sekarang aset tagih yang diturunkan nilainya sebesar Rp28.636.335. Maka adapun nilai jurnal yang harus dibayar oleh pihak kreditur pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut. Per tanggal 27 kas sebesar Rp1.500.000, penyisian penilaian pinjaman yang diturunkan nilainya sebesar Rp1.363.665, pada pendapatan bunga sebesar Rp2.863.635. Dan pada tanggal 28 tercatat kas sebesar 30 juta pada aset tagih yang diturunkan nilainya sebesar 30 juta. Selanjutnya yaitu sesi pembahasan soal L17 strip 1. Soal 1. Seorang klien telah bergabung dengan kreditur lain dari PT Juang dalam perjanjian komposisi yang bertujuan untuk menghindari tuntutan kepailitan atas PT Juang. Pernyataan manakah yang menggambarkan perjanjian komposisi? Menurut kelompok kami, jawabannya itu adalah C. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa kreditur akan menerima kurang dari jumlah penuh klaim mereka. Soal 2. PT Harapan insolvent dengan kewajiban melebihi aset sebesar 13 miliar rupiah. PT Harapan dimiliki oleh presidennya, Bonita dan para anggota keluarganya. Bonita yang asetnya diestimasi berjumlah kurang dari 1 miliar rupiah menjamin utang-utang perusahaan. Konsorsium bank adalah kreditur utama dari PT Harapan, telah meminjamkan uang sebesar 8 miliar rupiah yang sebagian besar tidak dijaminkan. Bank memutuskan untuk melakukan reorganisasi PT Harapan, dan Bonita setuju untuk bekerja sama terkait dengan rencana reorganisasi. Menurut kelompok kami, jawabannya itu adalah A. Kerjasama Bonita diperlukan karena ia harus menandatangani petisi untuk reorganisasi. Soal 3. Di antara provisi lainnya, penundaan pembayaran harus, menurut kelompok kami, jawabannya itu adalah C. Memberikan alat yang memadai untuk pelaksanaan rencana. Soal 4. Kondisi yang harus ada sebagai syarat untuk mengajukan petisi kepailitan, pemaksaan, atau involuntary bankruptcy. Menurut kelompok kami, jawabannya itu adalah B. Jika debitur mempunyai 12 kreditur atau lebih, mayoritas kreditur harus menandatangani petisi. Soal 5. Rencana reorganisasi harus disetujui oleh, menurut kelompok kami, jawabannya itu adalah C. Paling tidak setengah dari kreditur yang memiliki sedikitnya 2/3 total utang. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi diskusi akan dilanjutkan di grup WA. Terima kasih atas kesempatannya. Om Santi 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 Om.